Piala Dunia 2022 seru ya, banyak kejutan terjadi dan saat video ini dibuat babak penyisihan hampir selesai dan ada kejutan-kejutan dari tim-tim Asia. Kita semua tahu misalnya Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina, kemudian Jepang mengalahkan Jerman. Euforianya luar biasa di Arab Saudi, bahkan sampai kerajaan kemudian meliburkan kegiatan satu hari. Yang lebih menarik lagi, ternyata kemenangan Arab Saudi itu bukan hanya dirayakan oleh Arab Saudi, tetapi juga negara-negara lain di Timur Tengah. Bahkan bisa mempertemukan negara-negara yang tadinya berseteru ya, seperti Arab Saudi dengan Qatar. Dan yang menurut saya ini fenomena yang sangat menarik. Dan kita tentunya sangat inginlah agar Indonesia bisa juga punya prestasi yang sama gitu. Bayangkan kalau nanti misalnya Indonesia mengalahkan Belanda 2-0, 2-1 gitu, atau ya Indonesia Piala Dunia entah tahun berapa bisa mengalahkan Argentina atau Prancis misalnya 2-1 atau 1-0, cukuplah 1-0. Jadi itu merupakan satu kebanggaan dan bukan hanya dirayakan oleh masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat di Asia Tenggara gitu. Ya, sepak bola memang milik orang banyak ya, milik olahraga yang paling populer, sehingga apa yang dicapai oleh tim nasional atau klub dari satu negara kemudian dirasakan gemanya oleh seluruh masyarakat. Termasuk yang menarik misalnya Pak Prabowo Subianto juga ikut komentar tuh. Beliau ingin agar sepak bola Indonesia juga bisa bersaing di tingkat nasional. Apa yang terjadi di Piala Dunia 2022 ini menarik sekali dan kemudian membuat saya penasaran untuk ya katakanlah kulik-kulik data lah ya, lihat-lihat negara-negara Asia tersebut kenapa mereka bisa tampil dengan sangat menarik ya. Bukan cuma menang ya, bahkan ketika kalah pun ternyata juga terjadi dominasi ya. Penampilannya itu penampilan Arab Saudi melawan Polandia misalnya, atau Jepang melawan Costa Rica, walaupun Arab Saudi kalah dan Jepang juga kalah, tetapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh dari permainan mereka mampu ya kompetitif dan mendominasi. Kelihatan dari pertandingan yang saya tonton maupun juga begitu melihat statistik pertandingan setelah pertandingan selesai. Pertandingan Arab Saudi dan Polandia misalnya, tendangan atau shots dari Arab Saudi itu 16 banding Polandia 9. Kemudian yang on target 5 Arab Saudi dan 3 Polandia. Lalu ball possessionnya atau penguasaan bolanya Arab Saudi 64%, ya, Polandia 36%. Lalu passesnya atau operan bolanya dari Arab Saudi 537 kali bandingkan dengan Polandia yang 297 kali. Jadi dominan sebetulnya Arab Saudi walaupun akhirnya kalah ya. Di antaranya karena Polandia punya mungkin Lewandowski barangkali. Kemudian Jepang lawan Costa Rica. Di pertandingan ini Jepang kalah 0-1 melawan Costa Rica. Tetapi coba lihat statistik pertandingannya. Shotsnya Jepang 13, Costa Rica cuma 4. Shots on targetnya Jepang 3, Costa Rica 1. Kemudian ball positionnya Jepang 57%, Costa Rica 43%. Lalu passesnya atau operannya Jepang 582, Costa Rica 443. Jadi ya sebetulnya kelihatan ya kualitas Jepang dan Arab Saudi itu sudah sangat-sangat kompetitif ya di tingkat global, sehingga wajar kalau mereka kemudian menang, dan kalaupun kalah misalnya mereka sebetulnya sangat-sangat kompetitif. Apa sih sebetulnya yang menarik ya dari tim-tim di Asia yang sekarang berlaga di Piala Dunia 2022 ini? Saya coba lihat data, gali-gali sedikit lah. Menurut saya sih kelihatannya ada dua variabel yang bisa membuat suatu sepak bola suatu negara itu bersaing pada tingkat global. Katakanlah kalau Indonesia mau bersaing seperti Arab Saudi dan Jepang di Piala Dunia 2022 ini, maka Indonesia harus punya dua aspek nih yang saya akan sebutkan di video ini. Yang pertama, pemain Indonesia harus bisa berkarir dan bermain di liga-liga utama Eropa ya. Maksud saya ya Premier League Inggris, kemudian Bundesliga di Jerman, atau di Liga Italia ya, liga utamanya, mungkin juga di Prancis ya. Kemudian ya tentu saja Spanyol ya, 5 negara yang notabene turnamen bukan turnamen liganya menjadi indikator dari liga-liga utama di dunia dan di Eropa. Nah, argumentasi untuk mendukung variabel ini itu bisa dilihat dari tim nasional Jepang misalnya ya, yang mengalahkan Jerman itu. Jadi saya minta staf kelah data, mudah-mudahan datanya ini nggak salah nih. Dari 26 pemain tim nasional Jepang yang didaftarkan ikut Piala Dunia 2022, itu ada 8 pemain yang berkarir di liga utamanya Jerman, di Bundesliga. Ada Bochum, Düsseldorf,
ada Eintracht Frankfurt, ada Ichi Kamada ya, kemudian ada Freiburg, lalu PSG Stuttgart ada 2, ada Hiroki Ito dan Wataru Endo, kemudian ada Schalke 04, Maya Yoshida yang jadi kaptennya, dan kemudian ada Ko Itakura dari Mönchengladbach ya. Mudah-mudahan ini masih di Liga 1 semua, saya nggak hafal betul karena kan klub itu bisa naik turun ya dari Liga 1-nya ke Liga 2-nya dan seterusnya. Nah, yang bermain di Liga Nasional ada 7, ada Suchi Gonda, Shimizu S-Pulse, kemudian ada 2 dari Kawasaki Frontale, kemudian ada dari FC Tokyo, ada dari Urawa Red, kemudian Nagoya Grampus dan Shonan Bellmare. Lain-lainnya ada di Celtic, ada di Bruges, ada di Sporting, ada Real Sociedad, ada di Monaco, ada di Brighton Hove and Albion, ada di Arsenal, Takehiro Tomiyasu, biasa nonton pada akhir pekan, nonton di Liga Inggris begitu. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain Jepang, memang yang berkarir di daratan Eropa itu sangat-sangat banyak ya. Nah, yang juga paralel dengan Jepang adalah Korea Selatan. Dari 26 pemain yang saya lihat di sini, ada yang banyak yang bermain di klub dalam negeri, ada 13, ada Jeonbuk, ada Ulsan, banyak nih Ulsan ya, ada beberapa, Jeonbuk juga ada beberapa, banyak sekali dari Jeonbuk. Kemudian tetapi juga banyak yang bermain di liga-liga utama Eropa. Misalnya ada dari, ya paling terkenal tentu saja adalah Song Hyun-min, kapten ya, dia bermain di Tottenham Hotspur Inggris. Kemudian Kim Min-jae Napoli, lalu ada yang juga main di negara Asia tetapi di klub-klub yang besar ya, misalnya ada di Al-Sahab Arab Saudi, kemudian di Al-Sadd ya, Qatar, kemudian ada di Olympiakos gitu. Jadi tidak sementereng mungkin Jepang, tetapi ya pemain-pemain Korea Selatan juga banyak yang berkarir di liga-liga utama di Eropa dan di Asia. Australia ini kemarin mengalahkan Tunisia 1-0 ya, artinya kan kompetitif juga begitu. Yang bermain di Liga Australia, di A-League itu ada 8 klub. Kemudian yang lain itu bermain di, ini ada Bailey Wright di Sunderland, kemudian Matthew Ryan di Copenhagen, lalu Aaron Moy di Celtic, Riley McGree di Middlesbrough, lalu ada di Cadiz ya. Jadi cukup banyak yang bermain di dataran Eropa. Nah, itu pola yang pertama ya. Jadi pemain-pemain nasionalnya banyak bermain di liga-liga utama di daratan Eropa dan juga di klub-klub utama di Asia. Ada juga pola yang menarik, misalnya Arab Saudi ya, dan menurut saya ini adalah poin kedua. Memang pemain-pemainnya bermain di dalam negeri, di liga dalam negeri, tetapi kualitas liganya sedemikian tinggi, kualitas klubnya sedemikian tinggi, sehingga klub-klub tersebut di tingkat internasional, minimal di Asia, dia mampu tampil dominan, katakanlah misalnya menjadi juara Champions. Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina, membuat Messi menjadi berantakan ya, itu ternyata dari 26 pemainnya ada 12 yang bermain di klub Al Hilal Arab Saudi. Lalu yang juga banyak itu di beberapa ya, ada 6 di Al Nassr juga Arab Saudi. Jadi semua klubnya ini klub negara Arab Saudi. Tetapi ternyata Al Hilal ini memang selain sering juara di liga profesional Saudi, mungkin yang paling banyak jadi juara di sana, tapi juga memang jagoan juga di tingkat Asia ya. Liga Champions AFC itu juara 4 kali, tahun 1991, tahun 2000, 2019, 2021. Piala Winners Asia juara 2 kali, 97 dan 2002. Piala Super Asia juara 2 kali, tahun 97 dan tahun 2000 ya, 2000. Kemudian Al Nassr Al Nassr yang tadi ada 6 pemainnya di Arab Saudi, itu Piala Winners Asia juara 1 kali tahun 98, juara Piala Super Asia 1 kali juga tahun 98 gitu. Jadi ini pola yang kedua ya teman-teman, bahwa dia tidak bermain di daratan Eropa, bermain di liga dalam negeri, tetapi kualitas klubnya, kualitas liganya sedemikian tinggi sehingga bisa menjadi juara di daratan Asia gitu. Oh iya, ini saya lihat juga ada tim nasional Iran ya. Tim nasional Iran ini kelihatannya polanya mirip dengan pola yang pertama, mirip dengan polanya Jepang dan polanya Korea Selatan ya. Nasional Iran mengalahkan Wales 2-0. Itu yang bermain di Liga Iran dari 25 pemain itu hanya 8
Tapi saya lihat juga ini jagoan juga ya di tingkat nasional, di tingkat Asia sering saya dengar tuh di Piala Champions, misalnya Sepahan, Persepolis, Esteghlal ya. Selebihnya bermain di Porto yang paling terkenal, Mehdi Taremi, top scorer di Liga Portugal ya. Kemudian ada yang bermain juga di Belanda di Feyenoord, Ali Reza Jahan Baksah. Kemudian ada juga yang bermain di Yunani, AEK Athens ya, ada 2 tuh, Ehsan Haj Safi dan Milad Muhammadi. Ada juga di Dinamo Zagreb, Sadek Muharrami ya, Dinamo Zagreb bisa bertanding di piala. Jadi saya kira teman-teman, polanya kalau diringkas sekali lagi adalah kalau Indonesia mau tampil di Piala Dunia, kemudian bisa tampil dengan gagah gitu, bukan cuma sekedar penggembira gitu, bisa menang, bisa mendominasi tim-tim yang sudah relatif mapan di Piala Dunia, syaratnya minimal ya pemain dalam negeri tetapi klubnya kualitasnya sedemikian tinggi sehingga bisa menjadi juara di level Asia, Piala Champions Asia. Atau yang kedua, pemain-pemainnya merumput berkarir di luar negeri, baik itu di liga-liga utama Eropa maupun di liga-liga utama di Asia gitu. Hanya dengan cara seperti itu maka kemudian Indonesia bisa kompetitif di tingkat global. Nah sayangnya kalau menurut saya nih ya, sebenarnya saya salah, tolong nanti ditanggapi atau bikin video, teman-teman juga bikin video lah. Ini saya lempar bola salju aja lah, mudah-mudahan ini bisa menimbulkan diskusi di dunia persepak bolaan Indonesia dan simpatisan sepak bola Indonesia lah. Pada hari ini kan wajar kalau prestasi sepak bola Indonesia itu jangankan bicara Piala Dunia, bicara Asia pun juga kita tertatih-tatih. Jangankan bicara Asia, di Asia Tenggara pun kita relatif masih katakanlah ketinggalan ya. Kalau tanding di level Asia Tenggara aja kita susah payah tuh kalau mau menang ya melawan klub-klub dari misalnya dari Thailand atau dari Vietnam, katakanlah begitu. Jadi pada hari ini kan ini wajar. Kenapa? Pada hari ini kan pemain Indonesia yang merumput di liga-liga teratas di Eropa dan di Asia ada nggak? Ya rasa-rasanya kan nggak ada ya. Mungkin 1-2 yang menyebar di liga-liga di Eropa, tetapi yang bukan yang paling utama begitu. Kita nggak punya daftar pemain yang mentereng seperti Jepang, di mana misalnya 7 atau 8 pemainnya berlaga di liga utama di Jerman begitu. Kita nggak punya daftar pemain seperti di Korea Selatan, di mana pemain-pemainnya bisa kompetitif di liga-liga terbesar yang kita tonton tiap hari, liga paling populer misalnya seperti Inggris maupun Liga Italia begitu. Jadi memang variabel pertama ini nggak terpenuhi. Nah, variabel pertama tidak terpenuhi, rupanya variabel yang kedua juga nggak terpenuhi. Belum ada klub Indonesia kan yang mampu menjadi jagoan di level Asia dengan menjadi juara atau runner up atau ke semifinal Liga Champions gitu. Ya balik lagi, jangankan di tingkat nasional, jangankan di tingkat Asia, di tingkat Asia Tenggara pun kita kan tertatih-tatih begitu. Ya jadi variabel yang kedua ya tidak terpenuhi juga gitu. Jadi nggak mungkin Indonesia bisa tampil seperti Arab Saudi, mampu kompetitif melawan Polandia, mendominasi Polandia, mampu menyerangkan gol lebih banyak dibandingkan Argentina. Nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Ya Arab Saudi pemain-pemainnya walaupun berkiprah di liga domestik, tapi seperti saya bilang tadi juara Liga Champions Asia berkali-kali gitu. Jadi sudah sangat-sangat kompetitif. Al Hilal, Al Nassr itu langganan utama lah di Liga Championsnya Asia gitu. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya sekarang ya gitu, bahwa nggak terpenuhi syaratnya. Nah dengan indikator di atas berarti boleh dong kalau saya membayangkan bahwa atau agar tim nasional Indonesia bisa kompetitif di tingkat Asia dan di tingkat dunia, maka dua hal yang disebutkan di atas tadi harus tercapai terlebih dahulu begitu. Nah pengalaman Jepang itu menarik, saya baca-baca sejarah J-League ya, Liga Jepang itu namanya J-League. Ternyata J-League ini juga relatif nggak lama-lama amat gitu loh, baru dibikin tahun 92, 93. Kemudian dari situ lahir pemain-pemain yang berkualitas ya, karena kompetisinya berkualitas, liganya berkualitas, klubnya berkualitas, lain pemain berkualitas. Diawali dengan Hidetoshi Nakata, ini produk dari J-League ya, tahun 97. Kemudian dia direkrut oleh klub di Liga Italia dan itu membuka mata dunia dan membuka mata Liga Italia akan kualitas pemain-pemain dari Jepang, sehingga akhirnya menyusul pemain-pemain yang lain ya. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana pemain Jepang begitu banyak bertaburan di dunia internasional begitu.
Jadi dalam konteks itu sebetulnya kita bisa katakan dan kita bisa simpulkan ya bahwa kata kuncinya ada di liga domestik. Oh ya, saya mau tambahkan juga bahwa klub-klub yang berasal dari liga-liga yang bagus itu juga berjaya di tingkat regional. Misalnya ini bukan Jepang ya, ini Korea ya. Jeonbuk itu juara Piala Champions di tingkat Asia itu 2 kali, 2006 dan 2016. Kemudian Ulsan itu juga juara Liga Champions Asia tahun 2011 begitu. Ya, kita juga tentunya familiar ya dengan nama-nama seperti Kawasaki Frontale, dengan Tokyo FC, Tokyo Verdy, namanya Tokyo Verdy. Nah, itu semua punya prestasi yang bagus di tingkat Asia atau di tingkat regional. Nah, saya kan suka sepak bola udah dari kecil gitu. Saya kelahiran 73, jadi mulai paham dan ingat mengenai sepak bola itu ya kira-kira tahun 80-an, 90-an. Kalau bicara Indonesia waktu itu saya ingat ada Galatama, ada Perserikatan. Saya ingat dulu ada klub-klub seperti Aseto Solo, kemudian Niak Mitra gitu. Lalu kalau dari Perserikatan ya tentu saja Persib, Perseman Manokwari, pemain-pemain jagoannya waktu itu saya ingat ada Adolf Kabo yang meninggal tahun lalu ya. Itu ingatan saya mengenai Liga Indonesia. Nah, ini kan menjadi menarik kalau kita bandingkan dengan katakanlah Jepang misalnya begitu. Boleh dibilang kalau dilihat dari segi prestasi, Jepang kan mengalami loncatan yang luar biasa. Dari liga dibentuk, kemudian bisa bersaing dan mengirimkan pemain-pemainnya untuk merumput di Eropa begitu. Nah, sementara Indonesia kan pemainnya, produk dari liga kita kan tetap mainnya di situ-situ aja gitu lah. Tetap mainnya di situ-situ aja. Jangankan di tingkat Asia, sekali lagi untuk bersaing di tingkat Asia Tenggara pun juga sangat-sangat sulit gitu. Jadi menurut saya sih ya kita memerlukan revolusi sesungguhnya dalam persepak bolaan Indonesia ya, khususnya dalam konteks liga. Liga ini harus dilakukan perubahan sedemikian rupa, mungkin belajar dengan liga yang sudah sukses seperti di Korea Selatan, di Jepang begitu. Mungkin juga Arab Saudi barangkali. Bagaimana caranya agar liganya menjadi berkualitas, klub-klubnya juga menjadi berkualitas, dan pada gilirannya nanti pemainnya akan berkualitas gitu ya. Menurut saya yang penting tuh liganya dulu lah, bukan orangnya dulu lah gitu ya. Karena kembali kepada cerita di Jepang, ketika liganya sudah bagus, klubnya bagus, pemainnya juga bagus, dengan sendirinya produk atau kualitas pemain yang ada itu akan memenuhi persyaratan yang diperlukan di liga-liga utama di Asia ataupun di Eropa gitu. Jadi cara terbaik untuk menghasilkan tim nasional yang berkualitas memang bukan dengan cara menaturalisasi pemain dari luar masuk ke Indonesia, tapi kalau kita lihat ya, ini patokannya sekali lagi nih, ya patokannya negara-negara Asia yang saya tadi bahas, itu justru pemain-pemain dari dalam negeri yang kemudian kualitasnya meningkat sehingga bisa juara di tingkat Asia, ataupun kemudian mereka merumput dan menjadi juara juga di liga-liga utama di Eropa begitu. Nah, liga untuk menjadi bagus dari mana mulainya? Ya kalau diruntut lagi tentu saja berasal dari asosiasi ya sepak bola yang ada di Indonesia, karena asosiasilah yang kemudian nanti akan mengatur mengenai kompetisi ya. Soal bahwa kemudian penyelenggara liga itu misalnya kayak sekarang ada PT LIB namanya, itu kan teknis penyelenggaraan, tetapi bagaimana format, bagaimana kualitas, bagaimana standar ya, dan semuanya itu harus berasal dari asosiasi sepak bola Indonesia yang namanya pada hari ini itu namanya PSSI begitu. Jadi saya baru katakan PSSI kita itu akan berhasil kalau liga yang diselenggarakan oleh PSSI itu mampu menghasilkan klub-klub yang juara di tingkat Asia, bisa juara tuh di Liga Champions Asia tuh. Kemudian lebih asik lagi nih ya, lebih komprehensif nih kalau kita gabungkan dua pola tadi. Pemain-pemain Indonesia itu sebagian nanti merumput di tingkat dunia, merumput di liga-liga utama di Eropa gitu. Alangkah indahnya, alangkah kuatnya tim sepak bola Indonesia kalau pemain yang bermain di liga dalam negeri itu juara, klubnya juara di Liga Champions Asia ya, sementara pemain yang merumput di pemain-pemain yang lain itu merumput di dataran Eropa, di klub-klub yang bertanding di liga utama di Eropa. Wow, pasti itu Indonesia kayak Arab Saudi deh ya, bisa mengalahkan Argentina, kita Indonesia bisa mengalahkan Belanda gitu, bisa mendominasi permainan melawan klub-klub yang berasal dari negara-negara yang sudah mapan di sepak bola. Nah, saya nggak tahu nih ya, kan katanya akan ada kongres atau kongres luar biasa tahun depan. Tolong Piala Dunia 2022 ini khususnya tim-tim dari Asia itu menjadi pelajaran dan cermin apa yang terjadi pada mereka, itu yang harus kita kreasikan ke depan gitu ya, secara program kerja maupun secara personalia. Jadi
personalia dan program kerja dari PSSI yang akan datang itu harus mampu memproduksi, mampu melahirkan liga yang berkualitas. Liga yang berkualitas menghasilkan klub yang berkualitas, dan klub yang berkualitas menghasilkan pemain yang juga berkualitas. Begitu menurut saya urutannya. Gitu. Kalau tidak berhasil melahirkan klub yang berkualitas yang bisa juara di Liga Champions, menghasilkan pemain yang berkualitas yang klub-klub di Eropa tertarik untuk merekrutnya, menurut saya sih kita belum bisa mengatakan bahwa itu akan berhasil. Gitu. Nah, pada titik ini juga memang pemegang hak suara di PSSI ya untuk kongres nanti tidak boleh hanya fokus pakai kacamata kuda dengan caranya saja selama ini dan berpikir dia yang paling tahu ya mengenai pelaksanaan sepak bola di Indonesia dari sekarang dan ke depan gitu. Karena kenyataannya kan sudah sekian tahun kan begitu saja gitu. Tahun 80 sampai sekarang udah berapa tuh? 80, 90, 2000, 2020, 30 tahun. Nggak berubah, sementara Jepang sudah sangat berubah, Korea Selatan sudah sangat berubah gitu ya. Jadi harus ada perubahan yang penting, yang besar sekali, revolusi. Dan karena ini olahraga paling populer, lalu ingin mendapatkan masukan, harus banyak mendengar dari masyarakat luas gitu. Termasuk itu saya dengar kemarin misalnya ada survei tentang PSSI, tentang ketua umum PSSI ya. Ada kalau nggak salah ada indikator, lalu ada polling institute kalau nggak salah ya. Ya menurut saya itu diterima saja sebagai masukan bagi PSSI, bagi masyarakat sepak bola Indonesia ya. Kan sepak bola Indonesia kan nggak bisa hidup tanpa dukungan dari masyarakat. Siapa yang nonton sepak bola? Siapa yang bayar karcis? Kalau masyarakat nggak nonton sepak bola ditayangkan di televisi, ratingnya rendah kan, iklan nggak masuk gitu. Gitu loh. Jadi suara publik itu sebetulnya kalau kita bicara sepak bola ya sangat-sangat penting gitu. Ya siapa ketua umum PSSI itu sebetulnya kalau kita bicara publik ya itu sama pentingnya dengan siapa calon presiden dan siapa calon gubernur gitu. Kenapa ya? Ya yang akan mengelola masyarakat ya masyarakat sepak bola itu nanti adalah ketua umum PSSI gitu. Jadi sangat penting juga bagi komunitas sepak bola, asosiasi PSSI di daerah yang akan punya hak suara nanti untuk bisa mendengarkan aspirasi publik, siapa yang didukung oleh publik sebagai calon ketua umum misalnya, itu amat sangat penting gitu. Karena kalau ketua umumnya itu didukung oleh masyarakat, tentunya akan lebih mudah untuk melakukan perubahan-perubahan, dan karena perubahan-perubahan itu pada gilirannya akan didukung oleh masyarakat ya. Semua perubahan ini kan nanti pada ujungnya implementasinya akan dipengaruhi dan berpengaruh kepada masyarakat gitu. Itu pentingnya hasil-hasil survei seperti indikator begitu. Ya tolong didengarkan hasil-hasil survei itu, karena kita ini masyarakat sepak bola ya stakeholder utamanya adalah masyarakat, sama dengan pembangunan. Kenapa Pak Jokowi itu menjadi presiden yang kuat? Ya, kenapa berani melakukan perubahan-perubahan? Karena dia didukung oleh masyarakat. Gitu. Bila perlu pikirkan saja kemungkinan misalnya ketua umum PSSI nanti dipilih oleh masyarakat. Mengapa tidak kan? Gitu, gitu loh. Ya kalau masyarakatnya terlibat lalu masyarakatnya mendukung, tentu kan PSSI akan semakin bagus dan semakin kuat. Gitu. Ya silakan dipertimbangkan dan silakan dipikirkan. Ya, carilah ketua umum PSSI yang mampu membuat liga kita berjalan dengan baik, menghasilkan klub yang baik, yang mampu juara pada level Asia, dan klub yang mampu melahirkan pemain-pemain yang diminati oleh klub-klub utama di liga di Eropa. Kalau itu tercapai, barulah Indonesia bisa bermimpi, ya, bisa realistis bahwa dia akan mampu bersaing di Piala Dunia. Tahun berapa? Allah alam bisawab, semuanya kembali kepada kita semua, tetapi salah satu milestone yang terpenting adalah Kongres PSSI yang akan datang. Mau namanya Kongres luar biasa atau Kongres biasa, ya belajar dari pengalaman Piala Dunia 2022 mumpung masih fresh, menurut saya itu kuncinya. Demikian saran dan pendapat dari saya, M. Kodari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.